Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Untuk Anda, para tenaga honorer, selamat karena Anda telah menemukan channel yang tepat untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer. Di channel ini, setiap hari kita akan membagikan berita-berita terkini terkait dengan tenaga honorer dan kebijakan P3K. Untuk itu, kepada Anda yang baru menemukan channel ini, silakan ditonton terlebih dahulu, dan jika memang layak untuk di-subscribe, silakan di-subscribe agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Kali ini kita akan membahas berita yang ditayangkan oleh ayobandung.com terkait dengan rancangan undang-undang atau regulasi yang mengatur penanganan persoalan tenaga honorer. Finalisasi rancangan undang-undang ASN saat ini masih dinantikan oleh banyak pihak, khususnya kepada para tenaga honorer. Pengesahan rancangan undang-undang ASN ini saat ini sangat diharapkan oleh 2,3 juta tenaga honorer dan P3K. Pasalnya nasib mereka itu tertuang di dalam draft rancangan undang-undang ini. Diketahui bahwa rancangan undang-undang ASN ini telah dibahas sudah lama sekali, lebih dari 5 tahun, yakni dari tahun 2017 hingga dengan tahun 2023, belum juga menemui titik terang dan disahkan menjadi undang-undang. Jadi waktu 6 tahun ini belum juga merealisasikan rancangan undang-undang ini bisa ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga belum bisa mengakomodir dan menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Bahkan rancangan undang-undang ini telah melewati 7 kali program legislasi nasional dan sudah 7 kali masuk ke dalam prolegnas, akan tetapi belum juga disahkan dan ditetapkan. Dalam hal ini terdapat kerumitan di dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut terkait dengan persoalan tenaga honorer. Meski demikian, pembahasan mengenai cara mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal ini akan masih menjadi perdebatan. Terdapat konsep P3K paruh waktu atau part-time yang masih di dalam usulan untuk mengakomodir honorer yang masih banyak. Lantas, apakah pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini adalah jalan tengah dari permasalahan? Dilansir dari TPR Parlemen, artinya Ketua Komisi 2 DPR RI Doli mengatakan bahwa P3K part-time dan full-time itu masih didiskusikan. Pada tayangan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan bahwa konsep P3K paruh waktu masih sebatas usulan di dalam rangka mengakomodir honorer yang jumlahnya masih banyak. Jadi memang P3K paruh waktu ini masih usulan, belum disahkan rancangan undang-undang dan masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Selain honorer, salah satu instansi materi rancangan undang-undang ASN yakni peningkatan kesejahteraan P3K. Dengan demikian, kalangan P3K juga menanti rancangan undang-undang ASN itu segera disahkan menjadi undang-undang. Rekan-rekan sekalian, opsi pengangkatan honorer menjadi P3K part-time merupakan salah satu opsi yang mengemuka di dalam persoalan tenaga honorer. Hal ini diambil oleh karena memang masing-masing beberapa jabatan tenaga honorer itu tidak harus mewajibkan mereka untuk hadir di kantor sepanjang hari, sehingga jabatan-jabatan tersebut itu bisa dikategorikan dan bisa diangkat menjadi P3K part-time. Tentu yang namanya P3K part-time dari sisi pembayaran gaji dan tunjangan akan lebih sedikit dibanding dengan P3K full-time. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Silakan dikirimkan komentar rekan-rekan terhadap kebijakan ini di kolom komentar video ini. Demikian video ini rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.